Coba deh, pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya terjadi di dalam HP kita pas kita lagi kirim pesan, atau di laptop pas kita lagi nonton film? Itu bukan sihir loh, tapi ada sesuatu yang gak kalah kerennya. Ada sebuah dunia tersembunyi, isinya para pengambil keputusan super kecil yang kerja nonstop. Nah, hari ini kita bakal kenalan langsung sama para pahlawan tak terlihat ini. Jadi, apa sih rahasianya? Gimana caranya semua gadget ini bisa seolah-olah berpikir? Jawabannya itu bukan cuma soal listrik yang mengalir gitu aja, tapi tentang mengendalikan aliran listrik itu dengan presisi yang luar biasa. Dan kunci dari semua ini ada di sekelompok komponen yang kita sebut komponen aktif. Oke, kenapa namanya aktif? Gini deh, bayangin kabel itu cuma jalan tol biasa buat listrik. Nah, komponen aktif ini tuh ibarat polisi lalu lintasnya. Mereka nggak cuma diam aja ngebiarin arus lewat, tapi mereka butuh energi, butuh tenaga dari luar buat ngatur, buat memanipulasi, pokoknya buat ngendaliin arusnya. Tanpa mereka, sirkuit itu ya cuma kabel mati. Dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal fokus ke 3 pemain utama di tim ini. Ada dioda, si penjaga gerbang satu arah, lalu transistor, si saklar super gesit, dan terakhir, thyristor, si pengunci yang bisa diandelin. Mereka semua punya satu kesamaan, dibuat dari bahan yang kayaknya ajaib, namanya semikonduktor. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, kita punya dioda. Cara paling gampang buat ngertiin dioda itu ya bayangin aja dia kayak jalan satu arah atau portal satu arah buat listrik. Konsepnya simple banget, tapi perannya wah penting sekali. Coba dilihat simbolnya, ini pinter banget loh desainnya. Para insinyur sengaja bikin simbol ini jadi petunjuk visual. Tanda panahnya itu secara harfiah nunjukin ke arah mana arus boleh lewat, yaitu dari terminal positif yang namanya anoda ke terminal negatif si katoda. Terus garis tegak di ujungnya itu ibarat tembok, artinya stop, nggak boleh balik arah. Nah, di sini kita bisa lihat langsung aksinya. Di rangkaian yang kiri, listrik ngalir searah sama panah dioda. Hasilnya, lampunya nyala, terang. Tapi, coba lihat rangkaian yang kanan, listriknya coba ngelawan arah. Dioda langsung bertindak kayak tembok, ngeblok total alirannya. Dan ya, lampunya tetap mati. Inilah fungsi dasarnya sebagai penjaga gerbang. Oke, jadi ngarahin arus itu penting. Tapi, gimana kalau kita mau mengontrol seberapa banyak arus yang lewat? Disinilah komponen yang benar-benar mengubah dunia kita muncul. Namanya transistor. Anggap aja ini bukan lagi cuma gerbang satu arah, tapi udah kayak keran air yang bisa kita buka tutup sesuka kita. Transistor ini serbaguna banget. Dia bisa jadi penguat, jadi bisa bikin sinyal yang lemah jadi kuat, atau bisa jadi saklar super cepat yang nyambung mutusin arus. Dan fungsi yang kedua inilah kemampuannya buat bilang on atau off yang jadi detak jantung dari seluruh dunia digital kita. Analogi keran ini bener-bener pas. Bayangin, sinyal listrik yang super kecil masuk ke terminal basis itu kayak sentuhan ringan jari kita di gagang keran. Sentuhan kecil itu kan bisa ngendaliin semburan air yang deras banget. Nah, sama persis kayak transistor, sinyal listrik yang mini bisa ngontrol arus listrik yang jauh lebih gede. Inilah inti dari kendali elektronik. Komponen kita yang ketiga ini kelakuannya unik banget. Kenalin, thyristor. Kalau dioda itu jalan satu arah, dan transistor itu keran yang bisa dibuka tutup, bayangin thyristor ini kayak gerbang keamanan yang pakai kunci. Sekali kita buka pakai kunci, gerbangnya bakal kebuka terus, bahkan kalau kuncinya udah kita cabut. Strukturnya emang rada mirip dioda, ada anoda sama katoda. Tapi, lihat deh, ada terminal ketiga yang sangat penting, namanya gerbang atau gate. Nah, inilah si kunci yang tadi kita omongin. Gerbang inilah yang ngasih dia kemampuan unik buat mengunci. Jadi, cara kerjanya gini nih. Kita cukup kasih satu sentilan sinyal pendek ke gerbang buat bikin dia on. Udah, setelah itu sinyalnya boleh dilepas dan thyristor bakal tetap on. Dia ngunci posisinya. Satu-satunya cara buat matiin dia lagi, kita harus putusin total sumber listrik utamanya. Sifat sekali nyala tetap nyala ini yang bikin dia berguna banget di aplikasi-aplikasi khusus. Nah, setelah kita kenalan sama ketiga pemain ini, yuk kita coba mundur sebentar buat lihat gambaran besarnya. Kenapa sih komponen-komponen sekecil ini bisa sepenting itu? Jadi, ini dia rangkumannya. Dioda, si pengarah jalan satu arah, transistor, si keran yang bisa ngontrol aliran, dan thyristor, si gerbang yang bisa ngunci. 3 fungsi dasar, mengarahkan, mengontrol, dan mengunci yang ternyata jadi fondasi dari segalanya. Dan sekarang kita ngomongin skala ya.
Di dalam satu chip prosesor modern yang ada di HP kamu sekarang, itu jumlah transistornya bukan puluhan, bukan ratusan, atau ribuan, tapi miliaran. Coba bayangin, miliaran keran super kecil yang buka tutup miliaran kali tiap detiknya. Skala komputasi yang kita nikmatin hari ini tuh segila itu. Dan inilah intinya. Seluruh dunia digital kita, setiap aplikasi yang kita pakai, video yang kita tonton, pesan yang kita kirim, semuanya dibangun dari tarian miliaran komponen yang cuma ngelakuin 3 hal simpel: mengarahkan, menyaklar, dan mengunci. Mereka ini alfabet dari bahasa digital. Pertanyaannya sekarang,